Laili termenung di taman belakang rumah keluarga Arya Jovan. Tangannya pun mengulurkan selang air yang mengeluarkan air cukup deras untuk menyiram tanaman. Memang sudah menjadi tugasnya untuk menyiram tanaman pada pagi dan sore hari. Tetapi kali ini begitu berbeda. Sejak permintaan Nyonya Ririn yang dianggapnya mustahil. Aku menikah dini dengan laki-laki yang sudah tua seperti ayahku. Ya ampun, ujian apa lagi ini ya Tuhan? Laili terus saja menghembuskan nafas kasar. Teteh, lagi siram tanaman. Apa lagi mandiin motor? Tanya Doni yang kebetulan lewat dari pintu belakang. Allahu Akbar, Pakik Laili kaget saat menyadari ia bukannya menyiram tanaman, tetapi menyiram motor hingga basah kuyup. Jaket motor majikan bahkan ikut basah karena ia mandikan juga. Ngelamun apa sih? Sampai salah mandiin gitu? Doni tertawa geli. Kemudian berjalan masuk ke dalam rumahnya. Laili, panggilan dari lantai 2. Suara merdu tapi tegas milik Tuan Arya. Ya Tuan, sahutnya sambil mematikan keran air. Lalu dengan tergopoh naik ke lantai 2. Tak diperdulikannya, bajunya yang setengah basah dan juga rambutnya yang sangat berantakan. Ya Tuan, ada apa? Tanya Laili sambil menunduk. Lelaki dewasa itu tengah berdiri di depan pintu kamar yang sambil memandang Laili dari atas sampai bawah. Jangan panggil Tuan lagi dong, belajar panggil Mas, selabur Ririn dari dalam kamar. Wanita itu bahkan kini tertawa geli. Ada apa Tuan? Tanya Laili lagi. Kali ini wajahnya sudah merona malu. Jangan tanyakan bagaimana kondisi jantungnya saat ini. Pasti benar-benar tidak sehat. Tidak jadi, jawab Arya lalu masuk ke dalam kamar dan kembali sambil menutup pintu. Laili hanya tergugu. Anak yang masih kecil ini tidak paham maksud ucapan orang dewasa yang menurutnya di luar logika. Laili bergegas turun kembali untuk melanjutkan kegiatannya menyiram tanaman. Teteh, panggil Anes dengan suara cukup keras dari kamarnya. Ya sayang, ada apa? Jawab Laili kembali naik ke lantai 2. Sambil berjalan, ia menoleh ke belakang. Tepatnya di mana posisinya ini berada. Mengkal, itulah gambaran Laili. Akibat terlalu sering naik turun setiap hari, mulai pagi hingga malam hari. Ada apa kakak Anes? Tanya Laili masuk ke dalam kamar Anes. Teteh bantuin kerjakan PR, rengek Anes sambil bersandar di tubuh Laili. PR dari sekolah? Iya ada banyak, tangan Anes pegal. Teteh bantuin tulisin ya, rengek Anes sambil memijit jemari-jemarinya yang terasa pegal. Kalau PR sekolah harus kerjakan sendiri, tidak boleh minta ditulisin. Itu namanya Anes tidak jujur. Waktu teteh pegal nulis juga teteh nggak minta tulisin sama Anes kan? Ya pasti Anes nggak bisa bantuin tulis lah, jawab Anes sambil tertawa. Kalau gitu Anes kerjakan sendiri ya, pelan-pelan saja. Capek teteh, rengek Anes lagi. Gadis kecil itu kini mengeluarkan air mata, membuat Laili tidak tega. Ia sangat menyayangi Anes seperti adiknya sendiri. Iya, keluarga Arya Jovan adalah sudah Laili anggap keluarga keduanya.
Sini Teteh pijat jarinya biar tidak pegal. Laili sudah menarik tangan Anes untuk ia pijati dengan hati-hati dan lembut. Enak teh, komentar Anes sambil mengusap air matanya. Teteh akan buatkan pisang goreng setelah ini. Jadi Anes harus selesaikan dulu tugasnya, ujar Laili memberitahu. Siap bos, Anes tertawa. Bahkan ia kini keenakan dipijat oleh Laili. Kamu pintar memijat juga. Laili melotot kaget. Suara bariton di belakangnya itu sangat ia kenal. Laili dengan malu-malu menoleh. Bisa sedikit tuan, jawab Laili gugup. Jika sudah sah, saya juga mau dipijat. Plus, kali ini tidak tahu lagi harus menyembunyikan wajahnya di mana. Kenapa majikan laki-lakinya menjadi sosok yang berbeda? Bukannya lelaki itu tipikal pria tegas, pendiam, bicara hanya seperlunya saja. Tidak pernah memperlihatkan senyum, apalagi tawanya. Selepas maghrib, Laili sudah kembali ke kamar. Ia belajar untuk ujian besok. Bibi dan Anes sudah memanggil untuk makan malam, tetapi ia menolak halus dengan alasan bahwa ia masih kenyang. Padahal bukan itu, ia tidak mau bertemu dengan Tuan Arya. Malu, sangat malu saat ini. Jika bisa menghindar, maka lebih baik menghindar. Laili tidak ingin benar-benar jatuh cinta pada lelaki tua bercambang di sana. Laili menggelengkan kepalanya keras saat kilasan balik wajah tegas Tuan Arya menari di kepalanya. Duh, kenapa jadi ingat terus? Laili menepuk kepalanya. Kenapa kepalanya? Lagi ingat suami saya ya? Laili kembali dibuat merona. Anes lupa menutup pintu kamarnya kembali, sedangkan ia sibuk melamunkan suami orang yang nanti apakah akan jadi suaminya juga. Maksud nyonya? Tawaran saya tolong dipikirkan ya, demi kebaikan kita semua di sini. Apalagi anak-anak saya sayang dengan kamu, Li. Ririn memencet tombol kursi rodanya sehingga ia bisa masuk ke dalam kamar Laili. Tapi tidak mungkinnya. Kenapa? Saya menyukai orang lain. Siapa? Teman sekolah saya. Apa dia bisa bertanggung jawab dengan kamu nanti, Li? Laili menggeleng tidak tahu. Laili, lelaki yang mengajak pacaran pasti akan kalah dengan lelaki yang mengajak naik pelaminan. Laili masih terdiam. Ririn kini sudah menggenggam jemari Laili dengan hangat, mencoba membaca raut wajah remaja itu, berharap menemukan bias tanda persetujuan. Saya sebagai istri tidak bisa melayani suami dengan baik. Kamu lihat sendiri, kaki saya tidak bisa digerakkan gini. Daripada dia berselingkuh, lebih baik saya nikahkan dengan kamu, Li. Panjang kali lebar Ririn menjelaskan. Mau ya? Apa nanti saya boleh kuliah? Tentu saja boleh. Baiklahnya, saya mau.